adalah Bu Ruli Farida MPD. Beliau kelahiran Tulungagung, sekolah dari SD sampai SMA di Tulungagung, SD-nya di SD Moyo Keten 1, kemudian SMP-nya di SMP Negeri 3 Tulungagung, SMA-nya di SMK Negeri 1 Boyolangu. Kemudian beliau lulus S1, menyelesaikan S1-nya jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan lagi S2-nya juga di Universitas Negeri Malang juga tahun 2021, berarti masih segar ini. 2021. Oke. Itu jadi kita tidak perlu ragu-ragu, mentor kita luar biasa dari Universitas Negeri Malang, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, karena ini waktunya juga sudah molor agak banyak, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Ruli Farida untuk membimbing teman-teman untuk sharing bersama. Terima kasih. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Edi. Suara saya terdengar jelas ya, Bapak Yes. Ibu? Baik. Baik, tadi sudah dikenalkan oleh Pak Edi, profil saya, kemudian sifatnya hari ini sharing ya Bapak Ibu, jadi saya bukan maksudnya menggurui Bapak Ibu karena jenengan lebih berpengalaman, jadi saya di sini hanya sebagai partner sharing saja. Baik, kalau gitu kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share dulu PowerPoint-nya. Sebentar. Baik, jadi kita mulai pembahasan soal-soal latihan P3K untuk bidang studi bahasa Indonesia. Kali ini sesi 1, langsung saja kita ke soal yang pertama. Di sini materinya mengenai konjungsi, jadi ini ada contoh bacaan di soal tentang konjungsi. Jadi yang ditanyakan konjungsi yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat yang pertama. Nah, jadi kalimatnya bisa Bapak Ibu amati itu. Kemudian sebelum menjawab, ini ada beberapa jenis konjungsi. Yang pertama ada konjungsi intrakalimat, yaitu konjungsi yang berada di tengah-tengah atau menghubungkan klausa satu dengan klausa yang lain. Ini contohnya dan, atau, tetapi, sehingga, karena, dan lain-lain. Kemudian ada konjungsi antar kalimat, ini menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Jadi letaknya ini di awal kalimat, ada namun, dengan demikian, akan, tetapi, oleh karena itu, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ini ada konjungsi korelasi. Nah, ini konjungsi yang saling berhubungan. Contohnya ini, tidak hanya titik-titik, tetapi juga titik-titik. Baik titik-titik maupun titik-titik. Nah, ini contoh-contoh konjungsi korelasi. Kalau kita lihat di soal pada kalimat pertama ini, konjungsi yang tepat adalah konjungsi tetapi juga. Karena diawali ini, wabah COVID-19 tidak hanya memengaruhi sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi. Begitu nggih Bapak Ibu? Kemudian saya lanjutkan untuk yang kedua. Nah, ini mengisi kalimat rumpang pada paragraf. Jadi teksnya masih sama seperti yang tadi kita bahas. Di sini kata mana yang sesuai untuk mengisi kalimat ketiga. Nah, kalimat ketiga ini kala itu negara yang terkena dampak pandemi. Jadi kalau mengisi paragraf yang rumpang kita lihat pilihan jawabannya, dan kalau ada kata-kata yang susah kita artikan. Misalnya di sini ada kata sosial artinya berkenaan dengan masyarakat, surplus itu artinya berkelebihan,
terus ada pandemi, wabah, bencana, ini sesuatu yang menimbulkan kerugian, dan inflasi, kemerosotan nilai uang. Jadi sebenarnya istilah surplus, inflasi ini ada di bidang ekonomi, tapi karena kita bahasa Indonesia, kita juga harus memahami arti kata per katanya untuk mengisi paragraf yang rumpang ini. Baik, saya lanjutkan ke soal yang berikutnya, ini mengenai preposisi atau kata depan. Dari kalimat keempat, titik-titik grafik pertumbuhan ekonomi. Preposisi yang tepat itu adalah dari. Dari grafik pertumbuhan ekonomi, kondisi tersebut berpola huruf V. Nah, itu adalah preposisi yang tepat. Baik, selanjutnya masih dengan bacaan yang sama, nggih Bapak Ibu, ini ada kesalahan kata berimbuhan. Jadi soal mengenai kesalahan kata berimbuhan, ini bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama itu adalah salah karena penulisannya. Contohnya mempesona. Yang benar itu memesona. Karena huruf P untuk awalan me itu luluh atau melebur. Baik, yang kedua, salah karena ketidakpaduan. Jadi, kata berimbuhan yang dimasukkan membuat kalimat itu tidak padu atau tidak nyambung, itu juga merupakan kesalahan kata berimbuhan. Jadi, bisa dilihat dari dua sisi, nggih. Itu baik. Kalau dari bacaan ini, kita menemukan kesalahannya ini ada pada kata mempengaruhi di kalimat ke-1. Pertama ini. Wabah COVID-19 tidak hanya mempengaruhi. Kenapa kok mempengaruhi salah? Ini ada sebabnya. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat, ada sebuah rumus. Ini saya bikinkan sebuah rumus. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu ada awalan me. Awalan me ini bisa nantinya jadi meng, men, atau men, tergantung kata yang diikutinya. Tapi nama awalannya tetap awalan me. Kalau awalan me ini diikuti kata dasar berawalan huruf K, T, S, atau P, kemudian huruf keduanya berupa huruf vokal. Maka KTSP-nya ini nanti huruf KTSP-nya hilang atau melebur. Nah, ini saya buatkan contohnya. Terus bertemu dengan kata dasar pesona. Kata dasar pesona, awalan P, huruf kedua vokal E. Maka P-nya hilang jadi memesona. Mengkonsumsi juga seperti itu. Konsumsi merupakan kata dasar awalan K, huruf kedua vokal O. Maka huruf K-nya hilang. Jadilah mengonsumsi. Mengoordinasikan. Kayak gitu nggih Bapak Ibu. Kemudian mentaati. Nah, ini taat ini merupakan kata dasar. Awalan T, huruf kedua A, maka huruf T-nya hilang atau melebur jadi menaati. Nah, berbeda dengan ini mengkritik, awalan K meskipun awalannya K, huruf keduanya bukan vokal, maka di sini tidak kita hilangkan. Jadi tetap mengkritik. Begitu. Nah, ini berlaku untuk semua kata dasar KTSP ini, ada pengecualiannya. Pengecualiannya ini ada 3. Yang pertama ada kata punya. Nah, ini kalau mengikuti kaidah rumus yang di atasnya itu, harusnya kan hilang, jadi mempunyai. Tapi karena ini sebagai pengecualian, kita lawan rumus itu. Jadi yang benar mempunyai. Begitu juga yang ini, kata kedua, kaji. Harusnya ketemu kaji itu mengaji, tapi untuk kata kaji ini bisa berlaku hilang ataupun tidak hilang. Jadi mengaji maupun mengkaji itu dua-duanya sama-sama benar. Kalau mengaji itu kita mempelajari kitab, tapi kalau mengkaji itu yang kita pelajari umum, mengkaji novel, mengkaji buku, mengkaji lagu, mengkaji film. Nah, istilah-istilah umum seperti itu kita pakainya mengkaji. Baik, yang ketiga ini syair. Syair ini merupakan kata dasar awalan S, tapi huruf keduanya bukan vokal. Maka kalau kita mengikuti rumus ini harusnya kan tidak hilang. Tapi karena ini pengecualian, maka kita hilangkan. Jadi yang benar menyairkan. Baik, jadi hanya 3 kata ini sebagai pengecualian rumus yang saya sampaikan ini. Ini adalah aturan penulisan kata berimbuhan untuk awalan me. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini
tentang penulisan kata. Jadi kita disuruh mencari penulisan kata yang salah dari teks di atasnya. Ini sudah di huruf tebalkan, jadi langsung saja fokus di sini. Ada sang dokter diberitahu risikonya Anda dan non-kooperatif. Nah, ini jawaban yang benar, penulisan kata yang salah berdasarkan ini adalah non-kooperatif. Baik, jadi kita bahas satu persatu dulu. Kenapa penulisan sang dokter ini benar? Untuk penulisan kata sandang atau artikula, itu contohnya si dan sang, itu dipisah nggih Bapak Ibu. Jadi si dan sang itu, dan kata setelahnya merupakan kata biasa yang diawali huruf kecil. Jadi contohnya ini, si pengirim, sang dokter. Nah, ini dua-duanya menggunakan huruf kecil, bukan huruf kapital. Kalau yang kedua ini, aturan kedua, kata sang dan kata setelahnya ini diawali huruf kapital kalau digunakan untuk nama Tuhan. Contohnya, Sang Pencipta. Begitu. Yang ketiga, si dan sang ini, sebentar. Dan kata setelahnya ini diawali huruf kapital untuk nama atau julukan. Contohnya, si kancil, si buta, sang harimau. Nah, ini kalau kata keduanya itu merupakan nama atau julukan, yang kapital, yang menggunakan huruf kapital, itu hanya kata keduanya itu tadi. Untuk si dan sangnya tetap kecil. Seperti itu. Baik, kemudian masih mengenai penulisan kata, nah diberitahu ini juga dipisah. Tapi kalau diberitahukan itu digabung. Jadi untuk di-nya tetap digabung karena merupakan pasif. Nah, kemudian kalau hanya ada awalannya saja, itu dikasih spasi. Tapi kalau hanya ada awalan dan akhiran, di-an, nah ini di-kan, ini baru digabung. Begitu. Kemudian untuk pilihan berikutnya tadi risikonya. Nah, ini merupakan kata baku dan tidak baku, banyak sekali contohnya seperti resiko, mungkin masih yang biasa menggunakan resiko, itu adalah bentuk yang salah karena yang benar risiko. Nafas, napas, kuintal pakai W itu salah, yang benar pakai U, kuintal. Kemudian untuk penulisan kata sapaan Anda itu dimanapun tempatnya, mau di belakang, di tengah, apalagi di depan, itu harus menggunakan huruf kapital. Jadi sesuai bacaan tadi sudah benar. Nah, ini untuk berikutnya, tadi yang non-kooperatif, itu penulisan unsur terikat itu harus digabung. Contohnya unsur terikat, sub, non, antar, anti, dan lain-lain ini. Jadi kalau menulis antivirus itu pasti digabung, anti narkoba digabung, lain-lain juga digabung. Non-muslim, antar suku itu nggak digabung. Nah, balik lagi ke tadi non-kooperatif, ini karena ini bukan kooperatif itu tidak mengharuskan kapital, jadi kecil harus kecil, jadi kita gabung biasa. Tapi kalau misalnya non-Islam, nah Islam itu kata yang harus menggunakan huruf kapital, maka setelah kata non, unsur terikat non ini kita kasih tanda hubung, baru Islam, seperti itu. Baik, itu untuk penulisan kata. Kemudian ini soal berikutnya mengenai perbaikan penulisan. Anoa pegunungan hidup secara soliter. Nah, ini sesuai KBBI, arti soliter sendiri itu artinya sendiri atau sepasang-pasang. Nah, jadi kalau dalam kalimat ini secara soliter atau secara berpasangan itu terkesan mubazir. Jadi karena soliter sendiri artinya sendiri atau sepasang-pasang, jadinya secara sendiri atau sepasang-pasang atau secara berpasangan. Nah, itu boros. Jadi kita gunakan secara individu atau secara berpasangan. Baik. Selanjutnya ini perbaikan kata. Kata yang bercetak tebal, vegetasi. Nah, ini harus kita cari maknanya satu persatu karena bahasa Indonesia itu kita tahu banyak sekali kata-kata yang mirip, padahal artinya sudah berbeda, beda huruf saja sudah beda arti. Seperti ini, vegetasi itu kehidupan tumbuh-tumbuhan. Kalau vegetatif, perkembangbiakan tumbuhan. Vegetaris itu dalam keadaan hanya makan hasil tumbuhan. Kalau vegetarir, orang yang hanya makan hasil tumbuhan atau familiar kita sebutnya vegetarian.
Kalau vegetisasi itu tidak ada dalam Kamus Bahasa Indonesia, jadi ini sebagai pengecoh saja. Nah, ini jadi daerah yang terdapat banyak kehidupan tumbuh-tumbuhan, jadi tidak perlu diperbaiki. Baik, selanjutnya. Nah, ini kesalahan penulisan. Nah, ini sering sekali muncul soal-soal seperti ini. Kesalahan penulisan ini bisa kesalahan penulisan, kesalahan huruf, yaitu huruf kapital, huruf miring. Nah, itu harus kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemudian ada kesalahan penulisan kata, kata depan, kata hubung, atau bahkan kata berimbuhan. Jadi kalau kata berimbuhan juga salah, itu termasuk kesalahan penulisan dalam paragraf. Nah, kemudian yang ketiga ada penggunaan kata tidak baku. Jadi kalau dalam sebuah kalimat ada kata tidak baku, berarti dipastikan kalimat itu tidak efektif. Nah, jadi perlu Bapak Ibu bedakan kesalahan penulisan dengan kesalahan tanda baca. Jadi kalau di soal kesalahan penulisan bisa fokus kesalahan huruf, penulisan kata, atau kata tidak baku. Beda lagi kalau di soal sudah langsung merujuk kesalahan tanda baca ditemukan pada kalimat. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa ditemukan pada kalimat keempat, yaitu ini penulisan Indonesia. Itu harusnya nama negara pakai huruf kapital. Kemudian yang kelima itu ada konjungsi dan. Konjungsi dan, kita tahu kalau konjungsi dan itu menghubungkan klausa satu dengan klausa lain. Jadi dia tidak bisa berada di awal kalimat. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini untuk penulisan judul yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, itu menggunakan huruf kapital, kecuali preposisi dan konjungsi. Jadi untuk kata hubung dan kata depan itu pakai huruf kecil. Nah, ini untuk kata ulang, kita fokuskan kata ulang karena di sini ada beberapa contoh kata ulang dalam judul. Nah, kalau kata ulang ini, jika dua-duanya merupakan kata dasar, itu kita menggunakan huruf kapital di awal semua. Contohnya anak-anak, gerak-gerik, kecil-kecil. Nah, itu contoh yang dua-duanya kata dasar. Jadi, harus menggunakan huruf kapital dua-duanya. Jadi, kemudian, yang kedua, itu jika salah satunya merupakan kata bentukan atau kata berimbuhan. Jadi, yang kapital hanya yang depan saja. Contohnya, tari-tarian, menari-nari, berjalan-jalan. Nah, untuk opsi yang A, ini salahnya ada kata depan di, harusnya kecil. Opsi B, berjalan-jalan. Nah, ini J-nya harusnya kecil. Opsi D, surat cinta dari. Nah, ini darinya harusnya kecil. Kemudian yang E, kecil-kecil jadi pengusaha. Kecil-kecilnya ini, yang kedua ini harusnya kapital. Jadi, dari opsi jawaban yang benar adalah yang C. Gitu. Kemudian berikutnya soal mengenai hubungan perbandingan. Nah, ini kita bisa lihat dari opsi jawabannya. Ini yang benar yang D, karena di sini ada kata seakan-akan. Ini termasuk penunjuk hubungan perbandingan. Selain seakan-akan, ini bisa ada kata ibarat, laksana, seperti, bagai, bak, sebagaimana. Nah, itu adalah contoh. Baik, kemudian berikutnya soal mengenai penulisan karya ilmiah. Jadi ada sebuah pernyataan, ini pemerintah memberikan hibah kepada peneliti yang dapat menunjukkan strategi sosialisasi yang efektif dalam penanganan pandemi COVID. Nah, ini rumusan masalahnya yang sesuai kira-kira yang E. Jadi pilihan yang E ini yang paling sesuai dengan rumusan masalah itu, yaitu bagaimana keefektifan strategi kolaboratif dalam sosialisasi penanganan pandemi COVID-19. Cara membuat rumusan masalah yang pertama, Bapak Ibu, itu menggunakan pertanyaan adik Simba. Jadi harus mengandung pertanyaan adik Simba. Kemudian rumusan masalah mengandung kebermanfaatan, jelas, padat, dan tidak bertele-tele.
Yang ketiga, rumusan masalah bisa dijawab dengan data dan fakta di lapangan. Yang keempat, rumusan masalah bisa dihubungkan dengan teori-teori yang ada atau membentuk teori baru. Jadi bisa kita bentuk teori baru dari penelitian itu. Kemudian, rumusan masalah harus bisa diterapkan ke judul penelitian. Jadi, rumusan masalah ini tidak boleh melenceng dari judul. Begitu. Kemudian, berikutnya materi tentang citraan puisi. Nah, citraan puisi ini ada citraan pendengaran, perabaan, pengecapan, penglihatan, pengusapan. Nah, kalau pengusapan ini sebenarnya yang hanya ada itu pendengaran, perabaan, karena indera peraba, terus pengecapan sama penglihatan, nggih, Bapak Ibu. Nah, kalau dilihat dari puisinya ini, ayah pada dinding tanganmu yang keras. Nah, kita bisa merasakan, kurasakan cadas, cadas itu tanah yang keras itu, kemudian kalau saja bisa ku genggam, nah itu mengungkapkan, menggambarkan citraan perabaan. Baik, kemudian ini ada lagi soal mengenai kata berimbuhan. Kata berimbuhan yang tepat, nah ini berarti yang bisa diterapkan agar kalimat itu padu. Nah, ini ada beberapa bentuk yang hampir sama, tapi maknanya beda. Ada penyamaan, itu perbuatan menyamakan. Ketersamaan itu tidak ada di kamus. Kemudian kebersamaan itu hal bersama. Kebersama-samaan itu tidak ada. Kemudian ada kesamaan perihal yang sama. Hingga sekarang, nah ini yang sesuai dengan kalimat itu, hingga sekarang kebersamaan tetap dipertahankan, sehingga wajar prestasi tim tersebut dapat dibanggakan. Jadi itu jawaban yang benar. Kemudian ini materi tentang penyuntingan kalimat. Jadi disediakan satu kalimat. Nah, kira-kira dari kalimat ini bagaimana disunting yang lebih tepat. Nah, jadi di sini ada beberapa yang menggunakan kata depan untuk, ada yang tidak. Nah, ini untuk preposisi ini boleh tidak sih di awal kalimat? Preposisi itu boleh di awal kalimat, Bapak Ibu, asal tidak meleburkan fungsi subjeknya. Jadi, fungsi subjek itu harus ada. Nah, ini bisa kita lihat di pilihan yang D, untuk melakukan tes material genetik dari mikroba patogen atau virus corona memang diperlukan laboratorium yang memenuhi persyaratan sebagai lab BSL-2. Nah, ini kita tahu ada subjek dan predikatnya dari mana, karena kalimat itu kan minimal harus ada subjek dan predikat. Nah, ini bisa kita balik. Jadi dari ini kan kalimat pasif, nggih, memang diperlukan. Nah, ini bagaimana kita aktifkan untuk menentukan benar tidak fungsi yang ini itu sebagai subjek. Nah, ini laboratorium yang memenuhi persyaratan sebagai lab BSL-2 memang diperlukan untuk melakukan tes material genetik dari mikroba patogen. Nah, jadi kita balik itu untuk bisa menentukan ini sudah ada subjek, sudah ada objek, predikatnya. Baik, kemudian yang berikutnya ini penulisan karya ilmiah. Jadi ini ada kutipan. Nah, tapi di sini kutipannya itu mengenai pentingnya kesantunan. Jadi, pentingnya kesantunan yang diteliti adalah kesantunan. Pentingnya kesantunan ini termasuk latar belakang. Kecuali kalau kutipannya ini bunyinya kesantunan adalah, nah itu bisa dimasukkan ke kajian pustaka. Tapi kalau kita ungkapkan di sini pentingnya kesantunan, nah itu masuk latar belakang, karena salah satu isi latar belakang itu adalah pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Baik, kemudian berikutnya ini masih penulisan karya ilmiah. Nah, ini ada kutipan, data berupa tuturan dalam komunikasi informal dikumpulkan dengan teknik
observasi partisipan. Peneliti bertanya, menjawab pertanyaan, memberikan tambahan penjelasan, memberikan contoh, dan sebagainya. Nah, kira-kira kutipan itu termasuk ke dalam metode penelitian. Jadi, metode penelitian itu kan ada data, sumber data, kemudian ada teknik observasi partisipan. Nah, tekniknya itu tadi, bertanya, terus ada menjawab pertanyaan, dan lain-lain, gitu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada materi tanda baca. Nah, ini kalimat manakah dalam teks di atas yang seharusnya dibubuhi tanda koma pada salah satu katanya. Nah, di sini kita temukan di kalimat kelima. Jika terjadi masalah, orang yang gemar membaca buku selalu berusaha mencari solusi. Nah, ini jadi kalau ini namanya kalimat anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Nah, misalnya Adi tidak ikut rapat itu karena harus keluar kota. Nah, itu kan induk kalimat itu Adi tidak ikut rapat. Kemudian anak kalimatnya harus keluar kota. Nah, kalau anak kalimat mendahului induk kalimat, maka setelah anak kalimat itu kita bubuhi tanda koma. Gitu. Jadi seperti contoh kalimat majemuk ini. Misalnya di sini induk kalimatnya, orang yang gemar membaca buku selalu berusaha mencari solusi jika terjadi masalah. Nah, kalau seperti itu bentuknya, maka tidak perlu tanda koma. Tapi karena si anak kalimat, jika terjadi masalah itu diletakkan di depan, maka di sini perlu dikasih tanda koma jika terjadi masalah. Seperti itu. Kemudian, dalam bahasa Indonesia itu biasanya itu banyak yang menggunakan jika maka itu dalam satu kalimat. Nah, itu salah. Jadi jika maka itu bukan konjungsi korelasi. Jadi tidak boleh dalam satu kalimat. Begitu. Contohnya seperti ini. Jika langit mendung, maka hari ini hujan. Nah, itu bentuk yang salah. Yang benar gimana? Jika langit mendung, hari akan hujan. Atau langit mendung, maka hari akan hujan. Jadi, gunakan salah satu konjungsi itu. Baik, selanjutnya ini masih tanda baca, masih materi tanda baca juga. Kalimat manakah dalam teks di atas yang seharusnya dibubuhi tanda koma pada salah satu katanya? Nah, ini jawabannya ada di kalimat yang pertama. Menurut sebuah studi, mengambil satu foto setiap hari lalu mengunggahnya di media sosial bisa meningkatkan kesejahteraan mental seseorang. Atau bisa juga ini kalimat tidak langsung kan, ini kalimat tidak langsung, bentuk keduanya bisa seperti ini. Sebuah studi mengatakan bahwa mengambil satu foto setiap hari lalu mengunggahnya di media sosial bisa meningkatkan kesejahteraan mental seseorang. Nah, kalau bentuk yang kedua kita tidak perlu menggunakan tanda koma. Tapi untuk yang bentuk pertama tadi, menurut sebuah studi, nah itu perlu dikasih tanda koma. Seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya ini ada materi keterpaduan paragraf. Nah, ini bagaimana paragraf itu antar kalimatnya itu bisa nyambung. Nah, ini kalimat sebagai hasilnya akan diketahui apakah ketersediaan air di negara tersebut mencukupi atau tidak. Nah, ini kalau ditambahkan ke paragraf itu, kira-kira posisi yang paling tepat itu ada di setelah kalimat keempat. Jadi hasilnya seperti ini. Para ahli hidrologi kemudian membagi jumlah air yang tersedia dengan populasi di kawasan tersebut. Sebagai hasilnya akan diketahui apakah ketersediaan air di negara tersebut mencukupi atau tidak. Sebagai contoh, umumnya rata-rata tiap orang di Amerika Serikat menggunakan 300 sampai 400 liter per hari dan seterusnya. Itu. Jadi baik. Nah, ini
Kemudian ada konjungsi lagi. Konjungsi ini kita temukan ada konjungsi antar kalimat, jadi letaknya di depan kalimat. Nah, ini ada di kalimat ketiga. Nah, sehingga ini adalah konjungsi intrakalimat. Jadi tidak boleh di depan sendiri gitu. Jadi yang benar apa? Dengan demikian diperoleh perkiraan jumlah air yang tersedia di negara atau kawasan tersebut. Seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu materi atau contoh soal yang saya sampaikan. Sebentar. Nah, ini boleh kita sharing kira-kira materi mana yang masih perlu kita perbaiki atau kita dalami. Masih ada waktu Bapak Ibu, jadi bisa kita sharing, waktunya kita gunakan untuk sharing. Izin Ibu, untuk materi yang masalah kutipan bisa diulang kembali. Oh, nggih, sebentar. Yang kutipan, cara penulisan kutipan kayak gitu tadi belum begitu jelas. Terima kasih. Kutipan. Ya. Nah, niki nggih Bu, untuk yang kutipan tidak langsung ini ya. Nggih. Muncul nggih? Niki muncul nggih Bu? Belum. Oh, belum. Sebentar. Nggih. Nah, ini Bu. Muncul Bu? Muncul, Bu. Nah, ini kalau kita mengutip kalimat tidak langsung seperti ini, menurut sebuah studi, nah ini dibubuhi tanda koma. Tapi kalau yang karena ini kan belum ada subjek predikatnya ya. Tapi kalau yang contoh kedua ini, sebuah studi mengatakan bahwa nah itu tidak perlu dibubuhi tanda koma. Ini berlaku juga kalau misalnya sebentar. Saya dulu. Okay. Nah, ini contohnya kalau kita mengutip dari salah satu buku, itu juga kita berlakukan aturan itu. Bentar. Jadi, ini contohnya, menurut Agus, kalau kita mengutip dari buku, kutipan dari buku, itu kan kita kasih tahun dan halamannya, dalam kurung itu setelah dalam kurung ini kita bubuhkan tanda koma. Menurut Agus 2020 halaman 24, kesantunan adalah bla 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 bla. Atau cara yang kedua, Agus 2020 halaman 24 mengatakan bahwa kesantunan adalah, nah kalau bentuknya seperti itu kita tidak menggunakan tanda koma. Seperti itu. Makanya kalau di bacaan ini itu kan ada kata menurut sebuah studi. Nah, ini perlu dibubuhkan tanda koma. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Ibu Frida. Oke. Mungkin ada yang lain? Itu separuh soal yang kemarin muncul, saya bahas nanti untuk... Bapak Ibu yang mau bertanya silakan untuk mengklik menu raise hand ya. Tapi pesertanya cuma sedikit, nggak apa, langsung
Bertanya langsung nggak apa-apa. Enggak. Kita sharing. Oke. Karena bahasa Indonesia ini juga dibilang susah, tidak susah, dibilang mudah juga tidak mudah. Tidak mudah, betul. Oke. Pak Dias, monggo Pak Dias mau bertanya, silakan. Pak Soeb, monggo Pak Soeb. Sudah jelas sekali Pak Edi penjelasannya. Oke. Mungkin yang lain, Bu Rahayu, mungkin Bu Solihah, silakan. Kalau ada yang mau menambahkan juga buat nopo-nopo loh Pak. Oke, Bu Eko Juarse, monggo. Kelihatannya Bu penjelasan jenengan bisa dipahami, enak gitu Bu. Atau terlalu cepat Pak? Kalau maksudnya Ya, masih itu agak kecepatan sedikit, memang agak kecepatan sedikit. Cuma Insya Allah teman-teman bisa memahami. Monggo teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Ini kesempatan masih terbuka, ini masih ada waktu lumayan. Monggo. Bu Eko Juarse, monggo Bu. Yang apa yang mau ditanyakan? Ya, ini maaf ya Bapak, ini kepada Bu Ruli. Tadi disampaikan ada saya belum begitu lupa. Tadi membahas soal apa lupa, itu ada kata simadi. Untuk mengetahui kalimat itu ada ciri simadinya bagaimana ya? Kurang begitu paham. Bagaimana? Yang itu Bu, yang tadi ada SIM adi atau apa tadi yang ada opsi? Oh, adik Simba ya Bu. Oh. Ya, gitu yang ada kata SIM adi untuk baik. Ya, adik Simba yang ya. Baik. Ya, itu maksudnya apa Bu ya, kurang jelas ya. Oke, saya jelaskan dulu. Ini nggih, jadi rumusan masalah itu yang pertama itu menggunakan pertanyaan adik Simba, itu maksudnya dalam kita membuat rumusan masalah itu kan bentuknya kan pertanyaan nggih. Jadi pertanyaan adik Simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Begitu. Jadi rumusan masalah itu bentuknya pertanyaan. Begitu. Kalau di penelitian yang lain itu bisa kayak hipotesis. Nah, kalau hipotesis itu kan bentuknya pernyataan bukan pertanyaan. Tapi kalau rumusan masalah itu nanti bentuknya pertanyaan. Nah, berhubung bentuknya pertanyaan ini pasti di dalamnya ada pertanyaan, kata yang digunakan untuk pertanyaan itu seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalau untuk yang penelitian itu kebanyakan atau bahkan pertanyaan yang bagus itu bagaimana, karena nanti menjawabnya itu akan luas sekali. Gitu. Makanya di rumusan masalah itu kebanyakan kita menggunakan pertanyaan bagaimana. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan apa juga. Seperti itu, Ibu. Bagaimana, Bu? Betul. Gimana Bu Eko Juarse hari? Udah hilang. Sinyalnya putus ya. Sinyalnya terputus ya. Oke. Monggo Pak Soeb, kalau mau bertanya Pak Soeb. Bu Solika, monggo. Tapi di sana tidak hujan, Pak? Boten, Bu, boten. Oh. Oke. Biasanya kalau hujan itu kan sinyalnya kurang bagus. Oke, kurang bagus. Bu Mia, monggo kalau mau bertanya Bu, dipersilakan.
Terima kasih Bapak sudah jelas. Alhamdulillah tambah ilmu. Nggih, alhamdulillah nggih. Monggo sanesipun ingkang badhe tanglet ini mumpung masih ada waktu. Cuma dua kesempatan hari ini dan besok. Monggo dipersiapkan besok pertanyaannya disimpan dulu, besok ditanyakan juga bisa. Jadi mumpung bisa menyiapkan ada pertanyaan. Nggih. Kita masih ada waktu besok pagi juga. Besok siang ya, besok siang. Monggo untuk yang lain Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Kelihatannya kok sudah jelas Bu ini Bu. Cara menjelaskannya juga enak ini Bu Ruli. Alhamdulillah. Karena sudah terbiasa di bimbel Bu ya. Sudah terbiasa, nggih lah gitu. Biasanya mungkin Bapak Ibu guru kan juga sudah terbiasa menjelaskan juga nggih Pak nggih. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti dengan kami nanti yang berkesempatan untuk tes P3K diberi kemudahan, kelancaran dan nilai yang tinggi sehingga nanti bisa lolos untuk tes P3K-nya. Ya, untuk Bapak Ibu semua. Monggo loh Bapak Ibu masih ada waktu ini. Ini memang apa namanya agak cepat Bu Ruli, tapi jelas Bu. Saya bisa mengikuti ya. Iya, saya juga bisa mengikuti. Mungkin untuk teman-teman yang lain apalagi masih muda-muda, kalau saya sudah tua, ini yang lain-lainnya masih muda. Saya yakin lebih cepat nangkep ya, daripada saya. Soalnya kan saya biasanya kan dua arah ya Pak. Jadi kalau satu jelasin nanti mungkin biasanya anak itu langsung tanya. Nah ini karena nggak cuma satu arah, jadi saya bisa langsung kayak kereta gitu. Betul. Nggih. Itu kan memang apa namanya memang masih muda cepet gitu loh. Masih muda kan cepat ya. Gitu. Oke, monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo. Di luar soal juga mboten nopo-nopo kalau misalnya ada. Mungkin nanti juga apa teman-teman perlu ditambahi ini Bu apa terkait dengan kosakata baru Bu. Kosakata baru, Mbak Muna besok dimunculkan. Sudah saya siapkan. Iya, sudah saya siapkan kosakata yang salah seperti itu. Nanti biar teman-teman apa lebih luas pemahamannya tentang kosakata baru ini. Terkait dengan ini apa yang EBI itu Bu, EBI ejaan bahasa Indonesia. Itu baru ya Bu ya. Materi apa tidak itu ya untuk yang ejaan baru itu? Gimana Pak? Tadi terputus Pak Edi. Oh terputus. Iya. Iya tadi. Ya untuk EBI ejaan bahasa Indonesia untuk yang baru ini kan kelihatannya ditambahi apa namanya aturan-aturan baru mungkin juga termasuk istilah-istilah baru ya Bu ya. Iya istilah-istilah baru. Ada di situ ya. Banyak karena peran sosial media juga Pak. Jadi seperti banyak kata-kata yang berkaitan dengan terselancar itu ya termasuk selancarnya. Iya seperti kayak gawai untuk mengganti tetikus, terus daring luring itu juga angku sangkil. Nah itu kita kan biasa menggunakan kata efektif dan efisien gitu Pak. Efisien. Itu sudah
munculkan bahasa Indonesia sendiri, kata serapan dan itu. Jadi mungkin yang kurang familiar itu yang kata samkil dan mangkos itu ya Bu ya. Kelihatannya rasanya gimana itu loh. Kurang enak itu. Kurang enak. Iya, kalau anak-anak itu kadang itu kalau saya ajarkan ini loh, kok kayaknya kurang enak ya. Ya betul. Enakan yang lebih ini. familiar yang efektif. Iya, karena bahasa Indonesia itu kan kita gunakan lisan juga kan Pak. Seperti sekarang ini kita ngobrol itu kan sebenarnya melenceng dari aturan-aturannya sendiri gitu. Nah, ketika karena ini kan kita gunakan mungkin untuk situasi yang tidak begitu resmi, sehingga mungkin muncul istilah-istilah yang tidak baku gitu. Yang membuat kesalahan salah kaprah itu kan karena lisannya itu Pak. Sementara yang diujikan itu kan tata bahasa yang sudah harus kokoh, yang benar-benar resmi, bahasa tulis. Nah itu tanda koma saja jadi masalah. Jadi masalah, betul ya. Tuh. Monggo teman-teman yang mungkin mau bertanya, monggo. Pak Dia sudah, Pak sudah, nggih. Monggo yang lain, Bu Afifatur Rosidah sudah ya, Bu Mia. Kelihatan sudah paham Bu ini Bu. Mungkin besok untuk soal yang lain bisa nanti kalau mungkin perlu tambahi dengan soal-soal yang lain atau mungkin materi yang lain Bu, biar teman-teman nanti ilmunya lebih bertambah banyak. Gitu. Iya Pak. Bapak Ibu monggo, mumpung masih ada waktu ini. Oh ini ada yang Pak Soeb, monggo Pak Soeb. Iya Pak Soeb, sebentar Pak. Silakan Pak Soeb. Pak Soeb. Halo Pak Soeb. Pak Soeb. Assalamualaikum. Halo Pak Soeb. Assalamualaikum Pak. Dinyalakan Pak. Halo. Pak, silakan kalau mau bertanya. Oke, waalaikumsalam Pak Soeb. Monggo silakan kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan. Bu Ruli. Nggih Pak. Ini maaf agak melenceng dengan pembahasan. Yang saya pertanyakan mengenai soal besok ketika pas tes P3K Bu. Apa mungkin soal yang kita bahas, yang kita jawab kemarin sama dengan soal tes besok Bu? Apa mungkin bisa 50% atau mungkin 80% gitu Bu? Baik, jadi Pak, untuk memastikan berapa persennya saya kurang bisa, tapi untuk bahasa Indonesia sendiri itu kita tahu bahwa yang dipersoalkan itu ide pokok, gagasan pokok. Nah, ini sudah saya siapkan untuk besok, bagaimana menentukan itu. Kemudian, kesalahan penulisan atau membuat kalimat efektif. Nah, kalimat efektif sendiri itu kan materinya luas. Nah, itu sebagian saya sisip-sisipkan ke yang tadi, Bapak. Nah, karena kalimat efektif itu nanti pasti muncul entah bentuknya seperti kesalahan tanda koma atau kata baku atau kesalahan kata berimbuhan, itu pasti nanti muncul di soal bahasa Indonesia. Jadi seperti itu, Mbak. Kemudian untuk yang karya ilmiah itu memang banyak yang keluar. Jadi itu kan menuntut kita untuk flashback dulu mengerjakan tugas akhir. Nah, itu sebenarnya itu soal-soal itu keluar di CPNS, bisa P3K, bisa karya ilmiah, terus kalimat efektif. Ini saya rangkum nggih, Pak. Jadi sebenarnya kalau saya mengatakan kalimat efektif itu sangat luas sekali. Bagaimana kalimat itu harus SP, OK-nya, terus tanda bacanya, ejaan, penulisan huruf kapital, huruf miring dan lain-lain, itu termasuk ke kalimat efektif. Seperti itu, Pak. Oh, gitu.
Oke, jadi ini tadi saya pecah-pecah ke contoh soal yang lebih khusus gitu. Itu Pak Soeb. Sampun Pak Edi, sampun jelas. Terima kasih Oke, Bu matur Ruli nuwun. atas penjelasannya. Penjelasannya sangat mudah dipahami. Memang tadi agak kecepatan sedikit, tapi sudah paling mudah dipahami, Bu. Terima kasih Bu Ruli dan Pak Edi. Iya, Pak. Matur nuwun Pak Soeb, nggih sami-sami. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin mau bertanya, dipersilakan. Monggo Bapak Ibu yang lain. Cukup? Cukup Bapak Ibu? Kalau cukup, kalau sudah tidak ada yang bertanya, karena ini juga sudah lebih 2 menit, meskipun tadi masuknya juga telat, nggak apa-apa. Ya, kita masih punya kesempatan untuk besok pagi. Monggo Bapak Ibu nanti mungkin sambil di rumah nanti mungkin angen-angen kira-kira yang lemah di bagian mana, besok nanti bisa ditanyakan dengan Bu Ruli. Nanten nggih, Bapak Ibu nggih. Nggih. Karena sudah tidak ada yang bertanya, untuk kegiatan pendampingan untuk hari ini, siang ini, kita cukupkan sekian. Saya selaku pemandu, mohon maaf. Terima kasih kepada Bu Ruli yang sudah menjelaskan dengan enak, dengan mudah dipahami oleh teman-teman. Mudah-mudahan besok ada kesempatan lagi untuk sharing dengan peserta. Tidak ada halangan, sehingga nanti teman-teman semuanya bisa banyak tambah wawasan tentang bahasa Indonesia. Makaten kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.